keturunan Nabi. Sampai mereka itu berani mencaci maki sahabat-sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Ini namanya terlalu fanatik kepada keluarga Nabi sampai menghina kepada sahabat yang bukan kerabat Nabi. Sebaliknya Nasibah ini membela sahabat secara keseluruhan. Dia itu membela, tapi cuma membelanya karena sudah kecampuran hawa nafsu menghadapi Rafidhah. Dia itu sampai memusuhi Sayyidina Ali, mencela Sayyidina Ali. Malah sampai dikatakan Sayyidina Ali itu bukan saja orang zalim, malah dikatakan kafir. Coba ini, ya apa ini? Kalau tadi itu mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Utsman, maka yang ini Nasibah ini mengkafirkan Sayyidina Ali. Nah ini kalau dituruti kan orang 40 kafir semua lalu. Iya. Lah yang Islam yang mana itu? Ini Abu Bakar, Umar, Utsman kafir katanya Rafidhah. Lah Sayyidina Ali sama Sayyidina Hasan kafir katanya golongan Nasibah. Nah, ini kalau dijadikan konsultasinya hasilnya, resultatnya itu kan sama kafir plus kafir sama dengan kafir semua. Wah repot ini. Jadi sahabatnya Nabi itu kafir semua itu. Nggak cocok. Karena itulah di sini Imam Ghazali menegaskan terhadap golongan yang pertama dan kedua, di mana yang satu menyerupakan Tuhan dengan makhluk, golongan yang kedua sama sekali mengosongkan Tuhan, menganggap Tuhan itu nol, kosong. Ini bahaya ini loh. Sebab lalu dikatakan, coba ini, rumah ini ya, Tuhan itu tidak diikat oleh tempat, ya, terus Tuhan itu tidak diikat oleh waktu, ya. Jadi, kalau begitu saya tanya, Tuhan itu di mana? Tidak ada tempatnya. Apa di dunia ini? Tidak. Apa di luar dunia? Tidak. Loh di mana? Ya kosong. Di sini tidak ada, di sana tidak ada. Di alam gaib ada Tuhan? Tidak ada. Nah, kalau ada namanya masih diikat oleh alam, masih diikat oleh waktu. Sekarang ada Tuhan. Kalau ada Tuhan sekarang, berarti sekarang itu kan zaman diikat. Wah, apa ini? Jadi apa? Ya Tuhan itu nol. Wah, ini bahaya ini, tak ilok ini. Ini loh bahayanya taktil. Tuhan dikosongkan dari inginnya sebagai lawan dari golongan pertama, tasbih. Tuhan diserupakan, Tuhan punya tangan, Tuhan duduk, Tuhan berdiri, Tuhan ketawa, Tuhan merengut. Ya seperti merengut saya itu katanya. Deng-deng-nyerodeng. Malah golongan ini yang pertama musyabbihah, Tuhan itu kejam. Ada kejam, bengis. Wah ini. Karena itu katanya Imam Ghazali, yang benar ialah bahwa Tuhan seperti Quran, seperti hadis mengatakan, Tuhan itu punya sifat-sifat kuasa, sifat wujud, sifat ilmu, ngerti, alimun, melihat, mendengar, sama, basor, mendengar, kuasa, ya, tetapi tidak sama dengan makhluk. Nah ini dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap bahwa Tuhan itu kuasa tapi tidak seperti kuasanya makhluk. Tuhan itu wujud, ada, Tuhan itu ada,
Tapi adanya itu tidak seperti adanya makhluk. Nah, kenapa kalau makhluk? Ya makhluk itu asalnya tidak ada, lalu menjadi ada di dalam perut, hamil, sudah itu lahir, punya tanggal kelahiran, sudah lahir menjadi merangkak menjadi bisa berjalan, bisa naik Honda. Nah kalau sudah bisa naik Honda punya songot, kalau punya songot akabin, jumlah akabin tambah tua tambah nggak kuat, akhirnya bungkuk lumpuh pas mati. Itu adanya manusia. Tuhan tidak begitu. Nah ini ada wujud, tapi tidak seperti wujudnya makhluk. Jadi Tuhan sebelum ada apa Tuhan pernah tidak ada? Oh tidak, Tuhan selalu ada. Mulai kapan? Tidak ada mulai. Tidak ada mulai. Kalau ada mulai namanya itu seperti makhluk. Saya mulai tahun 55 lahir. Nah itu mulai. Tuhan tidak punya mulai. Dan kapan Tuhan berakhir umurnya? Tidak ada. Apa Tuhan sekarang sudah tua? Tidak. Tidak mengenal enom, tidak mengenal bayi, tidak mengenal muda, remaja, tidak mengenal tua. Tuhan tetap ada. Ini faham ahlus sunnah wal jamaah. Ringan ini. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki pernah ditanya, Bapak Kiai, saya tanya, apa? Saya mau tanya firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa yang ditanya? Ya Tuhan istiwa. Istawa itu artinya ya katakan saja duduk atau bersemayam atau berada di atas arasy. Ini bagaimana ini? Keterangannya, penjelasannya. Oh, katanya Imam Maliki. Jadi sampean datang ke sini ini mau ngurus Tuhan ya? Mau ngurusi Tuhan. Ya bukan ngurusi gitu, Pak. Saya ini tanya mengenai masalah ini. Buat apa kepentingannya kamu ngurusi Tuhan itu apa? Katanya. Kalau sudah tahu jawabannya, buat apa? Kan lebih baik sampean ngurusi belanjanya istrinya sampean, katanya. Ngurusi negara, ngurusi apa? Mau datang-datang kok ngurusi Tuhan? Kamu tanya ini saja sudah salah. Ngurusi gini ini sudah salah. Ini bukan bidangmu, bukan bidang saya, bukan bidang kita manusia. Kita tidak usah usil. Apa usil? Usil itu campur tangan. Itu wewenang itu Tuhan, itu biarkan Tuhan sendiri sudah. Tidak usah kita ikut-ikut nulungi Tuhan. Oh Tuhan itu di mana? Saudara, itu ngurus Tuhan. Bahwa Tuhan duduk itu sudah terang duduk. Tapi tentu tidak seperti duduknya kamu. Duduk itu macam-macam. Kalau berkaki empat, yang namanya duduk itu bagaimana? Ini harus dijawab kalau kamu mau ngurus Tuhan itu ya. Tidak usah Tuhan, lihat saja. Kalau kakinya dua, duduk ya gini, ini duduk ini. Nah kalau kakinya empat, bagaimana duduknya? Kalau tidak punya kaki seperti ular, ayo. Ular itu duduk apa? Coba bayangkan, gambarkan pada saya. Kalau banyak kakinya beribu-ribu seperti itu, apa? Wongkuan? Apa itu yang banyak kakinya itu? Nah, ini apa itu kalau disebut duduk? Coba. Nah, inilah, kamu jangan coba-coba mengurusi soal itu. Pokoknya kalau kamu percaya Tuhan itu di atas aras, bagaimana? Jangan bagaimana itu salah. Tidak usah bagaimana, tidak usah aina, kaifa, tidak usah. Ya apa? Itu jawabannya benar. Tapi saya harus percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu kuasa, bahwa Tuhan itu pintar, bahwa Tuhan itu awas, melihat, mendengar. Tapi jangan dianggap mendengarnya
seperti manusia pakai telinga, pakai nanti bekopek sekone mbah mana ya, karena kemasukan yang gua mbah mana, tidak seperti itu. Nah inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tengah-tengah antara Musyabbihah dan Mu'attilah. Kalau Mu'attilah ini mengosongkan sama sekali, Tuhan itu tidak punya sifat, sehingga akhirnya tidak wujud nanti. Iya, ya tadi itu. Di mana Tuhan? Kalau dikatakan di bumi, tidak bisa. Mana Tuhan di bumi? Di langit, tidak bisa. Di langit, tidak bisa. Jadi kalau begitu Tuhan di bumi tidak ada. Di langit tidak ada. Nah di mana? Tidak di mana-mana. Loh, di surga? Tidak. Di neraka? Tidak. Di alam nyata? Tidak. Di alam gaib? Tidak. Oh, kalau begitu Tuhan tidak ada. Nah ini murtad, ini kafir ini. Ini menjadi golongan ateisme. Ateis itu golongan yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ini sesatnya Mu'attilah. Tapi kalau Musyabbihah, akhirnya dia menjadi agama politeis. Artinya Tuhannya tidak cuma satu lalu banyak. Dia mempersamakan. Ini Tuhan yang besar, ini Tuhan yang kecil. Wah, sesedengan mana? Jangan kepalang tanggung, Bung. Gitu. Yang sedengan mana? Gitu. Kalau ada Tuhan macam-macam, ini akhirnya akibatnya Tuhan itu di zaman jahiliyah sampai mencapai berapa itu? 350 Tuhan. Ini cukupan, sebab katanya mencoba setong kurang kebesar, kurang puas kalau cuma Tuhan itu satu. Dari bangunnya badan rengakan sepereng orang, kecil 5 pereng plus dengan koleknya 2 piring ininya, itu baru makan itu, baru buka. Ini bahayanya Musyabbihah dan Mu'attilah. Terhadap golongan Jabriyah dan Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai rumus yang sederhana, yang bunyinya begini. Rumusnya al-kasabu minal abdi. Kasab itu usaha atau ikhtiar atau upadaya. Upadaya itu dari hamba. Wal masyiatu kerso. Masyiah itu dari sya'a yasha'u, masyiah insyaallah, menghendaki. Masyiah kehendak Tuhan. Masyiah minallah, dari Allah. Artinya dengan gampang saja, gampang-gampangan, manusia yang berusaha tapi berhasil atau tidak berhasil, apa katanya siapa? Allah. Ini yang benar. Ini tengah-tengah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab begini, kalau Jabriyah, manusia ini dianggap tidak punya pilihan, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Dia lahir, dia mati, dia sakit, dia sembuh, ya, dia baik, dia jahat, dia celaka, semua Tuhan. Manusia tidak punya usaha, tidak punya pilihan. Tapi kalau Qadariyah sebaliknya, semua tergantung manusia sendiri. Dia ingin pinter, ingin baik, ingin sehat, ingin sakit, ingin celaka, ingin untung, apa katanya manusia. Dua-duanya salah. Yang benar bagaimana? Yang benar, manusia harus berusaha. Kalau dia sakit harus cari obat. Kalau dia bodoh harus belajar. Kalau dia melarat harus kerja.
Ya, kalau negara itu dijajah harus diusahakan untuk merdeka, tetapi berhasil tidaknya, itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Karena itu paham Ahlus Sunnah alhamdulillah sudah berkembang di Indonesia ini dengan kuat sekali, baik dalam bidang umum maupun pemerintah resmi, di mana sekarang semboyannya kita manusia mempunyai rencana, tetapi Tuhan yang menentukan berhasil tidaknya rencana itu. Manusia berusaha, keputusannya di tangan Tuhan. Atau kalau dalam bentuk kampungan itu dukun-dukun pijet itu saya bilang dukun pijet ini adalah manifestasi daripada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kuat di Indonesia ini. Coba tukang pijet orang tua-tua itu pijet, ya boleh negara coba tukang pijet semua beres pangeran. Itu betul, itu rumusan sederhana, tapi itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh kan cuma tukang pijet melolo, perkara hasil tak hasil, beres tak beres, apa jangan pangeran. Itu semua dukun begitu itu. Itu Ahlus Sunnah itu Ahlus Sunnah itu. Jadi kasab itu usaha itu dari manusia. Nah kalau manusia tidak usaha, apa artinya surga dan neraka? Iya. Nah, saya ini jadi jahat karena Tuhan. Oh iya. Jadi maling, iya karena Tuhan. Tak belajar, iya karena Tuhan. Nah, kalau semua Tuhan tidak boleh dimasuk ke neraka itu. Orang ini semua yang bikin Tuhan, bukan saya. Kok saya lagi masuk ke neraka? Kalau saya dimasuk ke neraka berarti saya ini tidak dapat keadilan ini. Jadi saya cuma jadi permainan toh, menjadi bola itu. Saya tidak punya pilihan, tidak ingin jadi, saya sebenarnya tidak ingin jadi maling. Loh kok jadi maling? Nah Tuhan. Ini mah Tuhan. Semua Tuhan. Jadi Tuhan menjadi sampah, menjadi alamat dari segala-galanya, baik buruk Tuhan. Nah, kalau ada orang bilang begini, iya, kamu jawabnya mana? Ahlus Sunnah menjawab begini. Ini makan apa ya? Teman cok. Teman cok suruh makan, jangan dong. Nah, bagaimana? Iya bocok itu, nggak bisa. Ini makan apa itu? Telur. Ini kalau telur boleh, bagus, biar makan. Doyan saya kalau telur. Tapi kamu udah adil. Ini semua dari satu silit. Ini telek keluar dari silitnya ayam, ini telur dari silitnya ayam. Kenapa kamu pilih-pilih? Nah, jangan begitu Pak. Saya kan punya nalar, saya punya akal. Iya begitu juga. Hidup di dunia ini ada baik, ada buruk. Pilih. Kamu nyolong apa? Enggak. Semua Tuhan, betul dari Tuhan semuanya. Tapi Tuhan suruh milih. Ya sekarang saya suruh pilih. Kalau kamu ya semua dari ayam, tak tahu lah. Telek-telek ya dimakan. Ini namanya orang goblok gitu, atau orang sinting, ya orang gila. Jadi oleh karena itu, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia harus ikhtiar, harus berusaha. Tidak ada usaha berarti tidak ada peranan kamu hidup di dunia. Kamu dibikin oleh Tuhan supaya berkasab. Itu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk aku uji engkau itu, mana yang paling baik, yang berbuat paling baik. Kamu saya uji, pilih ini. Ini teman cok, ini telur. Ini kejahatan, ini kebaikan. Ini ibadah, ini penyelewengan. Ini pilih antara dua ini. Ini Ahlus Sunnah, ini Ahlul Ahwa, ini. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa umat Islam ini kok macam-macam Pak? Kok ada Ahlus Sunnah, ada tidak Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa, kok tidak sama satu saja? Itu kamu kalau tanya begitu, sama dengan tanya, kenapa Pak di dunia ini kok ada orang kafir Pak?
Kok enggak Tuhan itu bikin saja manusia ini Islam semuanya, beriman semuanya, terus semuanya masuk surga, beres, tidak ada urusan. Kau di luar murui, iya murui pangeran kon, mau mendikti Tuhan ya kamu ya, kamu merasa lebih pentas dari Tuhan ya. Oh, mau memberi kursus sama Tuhan ya. Ini kamu minta lo ngobrol minta perkem ya. Kamu jangan bicara begitu. Nah ini justru kita ini disuruh berbeda oleh Allah. Memang kita berbeda-beda. Ada bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa. Kenapa? Kok tidak satu bangsa semuanya? Nah itu gila itu bertanya. Sama dengan gilanya. Kenapa Tuhan memberi macam-macam anggota? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kuping. Ya lebih repot ini Pak. Nanti sakit kuping, entar ke dokter kuping. Tenggorokan, dokter tenggorokan. Bikin saja hidung semuanya. Lah itu ringkes. Beres menjadi hidung semuanya. Seluruh badan ini hidung tok itu loh. Itu kan gila itu, pikiran gila itu. Nah itulah sebabnya kita ini harus pandai memahami apa arti hidup ini. Hidup adalah dalam arti diuji. Diuji untuk memilih mana yang lebih baik. Diuji untuk memilih mana jalan yang lurus. Diuji untuk mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Nah, itulah agama. Agama memberikan tuntunan ini baik, ini tidak baik. Ya tinggal pilih. Kamu harus milih. Milih itulah namanya kasab. Bahwa kamu sudah memilih masih tergelincir, itu adalah di luar wewenangmu, itu sudah, itu Tuhan. Kamu bekerja siang malam sampai habis waktumu, habis kekuatanmu, sampai bungkuk kamu itu. Dari kerja siang malam cari kekayaan. Umurmu habis 70 tahun untuk mencari kekayaan. Toh kamu masih tetap melarat. Nah itu sudah Tuhan. Kamu usaha, kerja, itu usaha. Berobat sudah, semua dokter sudah saya pergi, sudah. Semua tidak beres. Akhirnya masih mati juga. Jadi jangan gerundel. Jangan. Ya sudah usaha, kasab itu. Masyiah itu Tuhan. Karena itulah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiap-tiap kita berusaha atau berbuat sesuatu harus dibarengi dengan kata-kata insya Allah. Itu semboyan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ngendelkan usahanya sendiri. Saya akan sekolah, sebentar lagi saya jadi insinyur. Kalau saya jadi insinyur, saya pegang jabatan. Semua negara ini saya pegang. Jangan bicara begitu. Cak ngoceh jora-joca itu ya. Saya mau sekolah. Saya ingin jadi insinyur, insya Allah berhasil. Saya akan ngotot. Saya akan menjadi hamba yang setia kepada Allah. Insya Allah saya akan ngelakoni semua kewajiban agama dengan baik. Insya Allah. Harus insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau begitu selamat kita itu. Saya mau berobat, mudah-mudahan sembuh. Insya Allah sembuh. Nah, insya Allah. Tidak boleh melupakan kata-kata ini. Ini antara Jabriyah dan Qadariyah. Lalu terhadap golongan yang kelima, yaitu golongan Rafidah dan Nasibah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan pendiriannya, menyatakan sikap pendapatnya, yaitu pertama, cinta kepada Nabi dan keluarganya, cinta kepada Nabi dan kepada Sayyidina Ali, cinta, tetapi juga cinta kepada semua sahabat-sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman. Dua-duanya kami cintai, dua-duanya kami junjung tinggi, dua-duanya kami senangi, dan kami tidak berani mencela salah satu di antara dua-duanya. Apalagi sampai mengafir-ngafirkan, mencela saja tidak berani. Mencela Sayyidina Ali tidak, mencela Sayyidina Abu Bakar tidak. Kami tetap menghormati dua-duanya, tetap cinta dua-duanya.
Tetapi, nah ini pendirian Ahlussunnah Jamaah, bahwa Sayyidina Abu Bakar yang menjadi pengganti Rasulullah itu sudah betul. Karena memang Abu Bakar, sekalipun dia bukan keluarga dekat, bukan family, tapi beliau orang yang memang disaksikan kesetiaannya, kebaikannya kepada Nabi, ataupun kesetiaannya kepada Tuhan, ya. Memang orang memang as-siddiq betul dia. Ini yang menyaksikan itu bukan cuma sahabat, Quran, Tuhan yang mengatakan saniyasnaini apa itu? Huma fil ghar. Terus siapa? Dialah orang yang kedua, saniyasnaini. Orang keduanya dari orang dua, yaitu Kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar dikatakan orang kedua, saniyasnaini. Orang keduanya orang dua. Ini kan Quran sudah menegaskan. Dan waktu Nabi sakit itu memang yang disuruh ngimamin ganti Kanjeng Nabi itu sahabat Abu Bakar. Coba kalau Kanjeng Nabi sudah mempercayakan untuk menjadi imam mengganti Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah tidak sudah selayaknya sesudah Nabi meninggal pimpinan itu dipercayakan kepada Abu Bakar? Ini pendirian Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi susunan yang sudah ini sudah tepat menurut Ahlussunnah. Nabi meninggal, penggantinya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sudah betul. Sudah itu Umar sudah betul. Terus sudah itu Utsman bin Affan sudah betul. Sudah itu Sayyidina Ali sudah betul. Dan sesudah Sayyidina Ali diganti oleh Hasan bin Ali. Nah, sesudah itu nanti dalam riwayat Sayyidina Hasan itu lalu mundur, lalu jabatan kepala negara diserahkan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, mulai Muawiyah inilah disebut golongan Umayyah, Bani Umayyah. Sebab Sufyan ini memang dari kelompok Umayyah, suku Umayyah. Umayyaden, kerajaan Umayyaden itu dimulai oleh Sufyan, oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah inilah sudah memisahkan. Sebelum Muawiyah dinamakan Khulafa'ir Rasyidin, pengganti yang Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Ini yang disebut Al-Khulafa'ur Rasyidin. Muawiyah ke bawah itu namanya Umayyaden atau Bani Umayyah. Nanti ada lagi Abu Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, ya, itu Abbas, dari Bani Abbas, disebut Abbasiyah atau Abbasidin. Jadi raja-raja Islam, pemerintahan Islam dibagi menjadi tiga ini. Satu, Al-Khulafa'ir Rasyidin, ini berakhir sampai Sayyidina Ali. Ada lagi yang mengatakan berakhir sampai Sayyidina Hasan. Jadi Khulafa'ir Rasyidin itu 4 atau 5. Ini yang oleh Nabi dikatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Kamu kalau sudah besok ada pertentangan apa-apa, pegang teguhlah jejak saya dan jejak pengganti-pengganti 5 ini. Ini Ahlussunnah wal Jamaah ini yang mengikuti garis ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Terus yang kedua, periode yang namanya Bani Umayyah, Umayyaden, ini periode kedua. Periode ketiga Abbasiyah, Abbasidin. Abbasidin ini, Abbasiyah, berakhir pada tahun 1258. Itu hancurnya kota Baghdad, musnahnya kota Baghdad sebagai ibu kota kerajaan Islam. Itu merupakan akhir daripada perjalanan periode Abbasidin, Bani Abbas. Tahun 1258, di mana Holakuhan dari Tatar itu menyerbu dan menghancurkan